Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Auto Borneo dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya dengan saya. Di sini kita ada trouble pada Honda Mobilio ya. Nah, ini penyakitnya mobil Honda. Jadi apabila teman-teman punya mobil Honda, itu jangan khawatir dan jangan berlebih-lebihan ya untuk memponis atau analisa penyakitnya. Nah, ini ada dari teman kita nih ya, ada subscriber kita dari daerah Landasan Ulin Banjarbaru. Nah, datang ke bengkel, dia udah tanya-tanya sih ya di WA gitu ya. Nah, dia itu pas ganti oli katanya kan. Nah, terus dibilang sama tukang ganti oli ini transmisinya bocor katanya ya. Nah, setelah saya lihat fotonya dari kirim foto, itu bukan transmisinya yang bocor ya, malahan itu oli mesin yang menggenang di atas transmisi. Jadi nggak perlu khawatir. Ini sebenarnya oli mesin yang bocor ya, yang bocor dan tergenang di bagian mesin, di bagian atas transmisi maticnya. Nih seperti ini ya, kondisi seperti ini sebelum kita lakukan penggantian nanti ya. Nah, jadi di mana Om yang bocor untuk seperti ini ya? Nah, di sini saya kasih lihat nanti untuk kebocorannya, titiknya di daerah mana. Ini udah sering saya upload sebenarnya ya, untuk video-video sebelumnya itu udah sering saya upload. Jadi untuk penyakit mobil Honda ini nggak kemana-mana, di situ-situ aja untuk kebocoran oli ya. Kalau nggak di seal VTEC itu seal dari o-ring noken as ya, tutup noken as di bagian belakang sini. Yang di bagian depan itu kan ada juga tuh. Nah, itu nggak jauh dari situ-situ aja dia, karena o-ringnya itu biasanya getas atau udah keras banget, jadi oli udah nggak sanggup untuk nahan rembesan oli. Mungkin karena faktor usia ya, karena udah umurnya udah 10 tahunan mungkin. Nah, jadi ya wajar lah ya, karena mobil kondisi panas itu otomatis nanti karet-karet itu akan getas atau keras ya. Dan nanti kalau juga udah dilakukan penggantian itu biasanya sih kalau yang pakai yang enggak original itu yang enggak setahan yang original juga ya. Paling ya mungkin paling lama sekitar 2-3 tahun mungkin ada rembes lagi, yaitu hal yang wajar ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman semua. Oke, ini nanti kita akan bersihkan dulu ya. Untuk kasusnya ini ya samalah seperti biasanya. Jadi mungkin untuk budget nanti saya kasih bocoran. Nanti ini sekalian juga kita nih cek throttle body, kita bersihkan ya, cek busi. Jadi ya sekalian tune up ringan lah ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya mobil Honda ini, baik Mobilio, BRP, HRP atau apalagi ya, Jazz, itu biasanya juga sama keluhannya, memang rata-rata seperti ini. Untuk posisi letak sealnya itu ada di bawah sini nih, di belakang boxnya kabel-kabel ini. Nanti pengerjaannya memang agak sedikit rumit, kalau memang belum kompeten itu disarankan nggak usah kerjain sendiri ya, kerjain untuk masalah ini ke bengkel yang udah berpengalaman aja. Kalau seal VTEC mungkin ya masih bisa dikerjain sendiri ya, cuman kalau yang seal noken as ini takutnya nanti ada salah-salah pemasangan atau pelepasan, nanti akan tambah runyam sendiri bro. Oke, jadi itu masukan dari saya bagi teman-teman yang mungkin mau ganti sendiri nih ya. Alangkah bagusnya itu ya, saya saranin lebih yang kompeten aja ya untuk mengerjakan yang seperti ini nih, karena lumayan ribet sih, kalau menurut saya lumayan ribet, banyak yang dilepasin sama tempatnya agak sempit ya. Oke, ini nanti kita lanjut ke pembersihan dulu, nanti kita ganti untuk seal o-ringnya ya. Itu dia cuman seal o-ring seperti ini aja, cuman itu efeknya oli yang menggenang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti di sini kita nggak tutorial ya, kita hanya menjelaskan informasi aja kerusakannya dan nanti kisaran biayanya habisnya berapa. Jadi untuk teman-teman ada ancang-ancang buat
nanti ada perbaikan seperti ini itu kisaran biaya sampai berapa untuk estimasinya ya. Oke, ini udah kita lakukan pembongkaran ya. Intake manifold juga kita lepas. Nah, jadi di sini saya kasih lihat nih untuk teman-teman ya yang mungkin masih penasaran dari daerah mana untuk kebocorannya ini timbul ya, yang bisa menggenang oli. Nah, itu di sini ada ini ya. Nih saya kasih senter biar kelihatan. Nah, itu dari sini tutup camshaft ini dia ada o-ring di dalam ya. Mungkin yang udah pernah nonton pasti udah tahu ya. Nah, itu dia olinya tuh dari sini nih. Sumber keluarnya dari sini, dari bawah sini. Nah, terus dia menggenang ke daerah transmisi sini. Itu yang menyebabkan oli itu belepotan di daerah transmisi dari sini asal muasal oli itu. Ya, jadi ini kita belum buka, nanti kita lihat untuk kondisi o-ringnya. Dan bisa juga dari atas packing tutup klep. Cuman untuk kondisi yang ini masih nggak ada rembesan oli ya. Nah, jadi yang pasti dari tutup klep ini, dari ini tutup o-ring tutup camshaft. Ini kita buka dulu, kita lihat. Oke, jadi ini o-ringnya ya. Nah, ini untuk o-ring sih sebenarnya belum terlalu getas banget ya. Biasanya yang getas itu udah patah kalau kita lepas, dia nempel di ini nih, di area sini ya. Nah, tapi ini tetap kita ganti. Nanti kalau mau lebih paten lagi kita kasih lem yang bagus ya, biar nanti dia pori-porinya menutup ya. Oke, ini kita ganti ya. Untuk seal pitek nanti kita lihat dulu ya, masih aman nggak. Tapi kalau dilihat dari sini sih masih nggak terlalu parah rembes ya, cuman sudah ada rembes-rembes juga. Nanti kita lihat. Udah kita pasang dulu ya, kita pasang baru kita bersihkan biar nanti kotorannya nggak masuk ke dalam mesin sana ya. Untuk o-ring ini nggak ada di o-ring set atau o-ring box yang banyak pilihan itu ya. Jadi ini khusus o-ringnya nggak bisa ditukar-tukar. Saya udah pernah coba untuk pakai yang o-ring set yang ada boxnya itu. Di dalam box itu dia kebesaran ya, jadi nggak bisa masuk untuk di bagian mesinnya itu nggak bisa masuk ya. Jadi ini khusus, o-ringnya khusus ya, terjual ada di toko-toko, bisa dicari namanya o-ring tutup camshaft. Untuk Honda itu sama semua ya. Ini saya kasih lem biar lebih paten, jadi takutnya nanti ada rembes-rembes lagi ya. Ini saya kasih lem yang bagus. Kalau merek-merek yang biasa itu nggak tahan juga ya. Oke, kita pasang dulu, nanti kita bersihkan. Oke, jadi untuk tumpukan oli tadi udah kita bersihkan ya. Jadi kondisinya seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita tidak memakai cairan khusus yang ribet-ribet. Jadi kita pakai bensin, sabun, udah cukup itu aja. Jadi untuk ini ya, saya kasih tahu tadi untuk teman-teman yang mungkin ada trouble sama dengan mobilnya. Jadi untuk rate harga mungkin saya kasih bocoran di sini ya. Jadi untuk rate itu paling minimal biasanya ya dipatok di tempat saya itu udah jasa dan spare part itu ada harganya nggak dipatok sama ya. Jadi tergantung kita kerusakan. Jadi kalau kerusakan atau seal yang kita ganti cuman seal ini aja itu berapa gitu ya. Jadi kita nggak ganti semua full, jadi masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Seperti kasus contoh ini hanya ganti seal o-ring camshaft aja. Untuk seal pitek dan tutup klep itu masih layak kita pertahankan. Jadi tergantung dari customernya juga ya. Jadi kita konfirmasi dulu, apabila customer minta ganti kita tetap ganti, atau minta pertahankan kita pertahankan. Jadi kita
biar tidak terbebankan untuk customernya gitu. Jadi untuk rate-nya itu di minimal angka 400.000 ya sampai 700.000. Itu kalau yang full itu sampai 700.000 ya. Full itu maksudnya yang ini udah getas, ini getas dan yang lain-lain sekalian pembersihan, cuci engine-nya itu sekitar 700.000 udah, sama tune up ya. Tune up itu maksudnya sekalian busi kita periksa, throttle body udah kita bersihkan juga, dan learning ulang untuk idle-nya. Jadi nanti biar scan di scan gitu ya untuk idle learningnya. Oke, jadi untuk kasus ini kebocoran tadi yang parah di bagian sini ya, bagian tutup o-ring tutup camshaft. Ini udah kita bersihkan nih, mau kita rapikan kembali ya, kita pasangin lagi. Ini untuk busi juga masih bagus, jadi kita nggak ganti businya ya. Oke, jadi mungkin itu dulu infonya ya yang bisa kita sampaikan nih, semoga bermanfaat untuk info ini. Tentunya untuk rekan-rekan yang punya mobil Honda ya, jenis Honda itu jenis Honda Jazz, BRV, HRV, Brio itu sama ya, seperti ini keluhannya. Prit juga sama seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya tadi ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi aja ya. Terima kasih teman menyimak videonya sampai selesai. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.